Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was sa'ada was salihin wa jami'i a'immatir rasyidin wa jami'i awliya illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aina makanu. Khususan Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, khususan ila Sayyidina Imam Al-Ghazali, Sayyidina Imam Sayyidina As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad Sahibur Risalah, amadanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah, perusahaan negara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini yaitu sampai di qauli al-musannif wa 'alaika bitasadduqi bima tuhibbu wa bima ya'izzu 'alaika litanalal birra. Kemarin terakhir yaitu hendaklah engkau bersedekah dengan sesuatu yang engkau cintai agar engkau bisa mendapatkan kebaikan. Qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan mencapai kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai, apa yang engkau sukai. Jadi kita kemarin sudah bahas, kalau berinfak jangan nunggu pas kita tak suka. Nak infak buah-buahan cari yang tak bagus. Nak infak ikan cari yang dah busuk-busuk atau yang kecil-kecil. Nak infak makanan tunggu dah nak basi baru dikasihkan orang. Itu namanya infak dengan sesuatu yang tidak ia cintai. Mestinya kebalikannya. Kasih yang bagus-bagus, buah kasih yang bagus-bagus, ikan kasih yang bagus-bagus, buah makanan kasih yang masih segar, masih fresh. Kemudian sampai di pesan beliau wala takhibu sa'ilan waqafa bibabika walau antu tiyahu tamratan fama dunaha fa innahu hadiyatullahi ilaika fa illam tajid ma tu'tihi fa ahsin raddaha bilayinin minal qawli wa jamilin minal wa'ad. Janganlah engkau mengecewakan seorang yang meminta-minta yang berdiri di depan pintu rumahmu. Ada orang datang sampai dia jauh datang ke depan pintu rumah, tapi kita kecewakan dia. Ini walau antuk tiahu tamrotan famaduna, walaupun engkau ni hanya memberinya sebiji kurma saja. Kasih kurma, maksudnya memang tak ada lain. Apa aku nak kasih ya? Kurma ada 2 biji, sebiji lah aku kasihkan. Kasihkan. Jangan kau membuat dia
kecewa. Kenapa? Fa inna hadiyatullah ilaika. Karena sesungguhnya pengemis yang datang kepada kita itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi itulah kemarin kita pun sudah harus digabungkanlah dengan bab-bab yang lain. Ya, jangan asal saja. Kemarin kita sudah belajar tentang macam mana kita sedekah. Sebagusnya dikasihkan kepada siapa. Ini juga nanti digabungkan. Nah, gitu. Yang datang nih siapa? Orang fasik apa orang soleh? Nah, tukang maksiat atau pelaku dosa besar? Orang yang sholat apa yang tidak sholat? Itu tentu nanti ada penilaian tersendiri. Ini bahasa secara umum. Itu bahasa secara umum. Pokoknya ada datang penipu, tahu kita ini kemarin datang di rumah saya. Jadi saya ini kisah nyata, bukan saya ini kira-kira tok. Saya ini kan kontraktor. Maksudnya tok kontraktor ini pindah-pindah rumah, kontrak rumah sini sebentar, pindah 1 tahun, 2 tahun, pindah lagi. Entah dah 11 kali, entah 12 kali saya pindah rumah ini. Mulai 2013. Hitung-hitung mungkin adalah 12 kali. Kucing cuma 7 kali, Bu. Kucing, kata orang lah, kucing itu kalau beranak, pindah 7 kali, dia baru selesai tak pindah lagi. Saya 13 kali, sekitar itu saya hitung. Jadi saya pernah tinggal pas waktu itu di Poros, ada orang datang, Pak, saya ini, suami saya begini, tak pulang gini, minta bantulah, ini gini. Ah, yalah, bantulah. Bantu. Saya waktu itu rumah saya di Poros. Pas itu tak lama saya pindah di Teluk Air. Datang, ini macam kenal aja orang ini dulu. Katanya. Datang dia assalamualaikum lagi. Alasan dia lain lagi. Dia lupa kalau saya dulu yang dekat sana tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang macam ini. Ada yang macam-macam lah. Kalau ini dah jelas kita kasih dia pelajaran. Kadang-kadang gaya-gaya utang, kau ngutang ini mesti tak bayar, dah tahu. Karena di sana sudah kemarin. Nah itu. Ada lagi anak-anak. Saya juga pernah. Jadi ini sebetulnya perlu diluruskan orang-orang seperti ini. Jadi kadang-kadang saya pernah, bukan saya cerita, orang itu ngalami sendiri. Jadi ketika kita sedang jalan, tiba-tiba ada anak kecil. Numpang, Pak, numpang. Nak kemana, nak? Saya nak ke sana, rumah saya di sana. Ngapa? Ini tak bapak, tak apalah. Saya ceritalah masalah keluarga dia, saya belum makan, gini. Kau turun mana? Saya turunkan aja di situ, dekat perempatan tuh, kata dia. Terus pada hasil, ya kasih lah kan untuk makan, hari ini kasih makan. Besok kita mutar sana ketemu. Ada orang nyetop lagi, ini macam budak kemarin ini. Kau putar-putar aja ke sana, turun tak mau dia turun ke. Aku antar ke rumah kau, tak mau dia. Turun di sini aja, dekat sebelah sini. Ada lagi orang macam ini. Ini peminta-minta yang perlu dikasih pelajaran. Jadi tengok-tengok, ya tengok-tengok. Jadi yang anehnya lagi itu kadang-kadang orang yang datang ke rumah ini di sana dia ngakunya orang mana, pergi ke rumah yang saya pindah sana ngakunya orang daerah mana lagi, lain-lain. Masalahnya pun lain lagi ganti. Nah itulah, terlalu banyak rumah yang dimasuki, akhirnya dia bingung, lupa sama orang yang diminta ya, yang pernah memberi dia. Kita lanjutkan. Jadi ada seorang Imam As-Sayyid apa ya, Al-Bahgir atau siapa, masih zuriyah keberapanya baginda Rasulullah SAW. Beliau ketika datang seorang peminta-minta, apa katanya, selamat datang, kata dia, orang yang membawa bekalku ke akhirat, kata dia. Kalau ada pengemis datang, selamat datang orang yang akan membawa bekalku ke akhirat. Disambut dia. Akhirnya dikasih dia. Ini bekal saya nih. Kau bawakan ke akhirat. Pergi dia. Nah, dari itu.
Masya Allah. Ya kalau orang tuh memang Masya Allah orangnya tentulah, ya kan gitu. Tapi kalau orang nipu-nipu nih, tapi kalau kita tak tahu, wallah alam, itu urusan dia. Kalau kita dah tahu ya kasih pelajaran, jangan dibiarkan. Nah, nanti menjerumuskan namanya itu. Fa'asin raddaha minal qaul wa jamili minal wa'ad. Kalau umpamanya fa'ilam tajid matuti, kalau engkau tidak menemukan apa yang akan kau berikan, tengok di belakang ini tak ada apa-apa, macam mana? Aduh Pak, ini saya ini memang betul-betul saya memang tak ada betul. Besok saya janji Pak, Bapak datanglah sini lagi, besok sore jam 5 datang sini. Wah itu dia, betul-betul. Saya memang hari ini memang betul-betul tak ada. Tapi besok Bapak datang, kira-kira ada tak? Orang didatangi pengemis macam gini, aduh tak ada, Bapak besok datang sini lagi ya, saya jam-jam 5 gitulah. Ada tak orang macam gini kira-kira? Tak diusir lah untung. Aduh, kata dia gitu, aku Pak memang betul tak ada hari ini, besok datang lagi lah. Ya, jam 5 Pak, ya insyaAllah datang. Wa idza ataita miskinan say'an fa'adhir lahul bishr wal basashah. Wastasrif fi nafsika anna lahul minnatu alayka liqabulihi minka arda yasiran asala laka bisababi minas thawabi hadhun law badalta ad-dunya bihadzafiriha fi muqabilihi lakunta rabiha. Terus ada lagi satu yang perlu kita perhatikan, ketika engkau memberikan sesuatu kepada orang yang minta-minta itu tadi, fadhir lahul al-bishr wal basasa, tampakkan kamu tuh wajah kamu ceria, senyum gitu. Kalau nak ngasih gitu, nak ngasih mbek waduh dia, waduh mentang-mentang ngasih ambek, wah ini tak betul namanya nih. Tapi ngasih tuh senyum ceria gitu, ngasih mulut dia gitu. Bisa diikat pakai karet. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu jangan gitu kalau ngasih, senyum. Nah ini Bu ya. Nah, cuma ada sedikit nih, maaf lah. Itu senyum. Cemberut, muka masam, tak ada senyum dia sama sekali. Pakai agak gitu lagi. Tak boleh macam gitu. Nampak kali tak ikhlas. Jadi harus wajah bagus, senyum. Kemudian ada satu lagi yang jarang dipraktekkan orang. Nah, ini dia. Wastasir fi nafsika annalul minna alaik. Dan engkau harus merasa bahwa sesungguhnya dia itu punya jasa padamu. Macam mana kok malah dia punya jasa padamu? Liqabulihi minka ardan yasiran asalahu bisababi minas sawab hadun wafir. Jadi engkau ketika kau ngasih dia, engkau harus merasa di dalam hatimu engkau ini utang budi sama dia. Macam mana utang budi? Karena dia, sebab dia mau menerimanya, apa yang kau berikan itu, maka engkau akan mendapatkan pahala. Coba apanya? Taklah Pak, mohon maaf tak. Dapat pahala tak kita? Tak dapat. Kita nak ngasih uang nih 5.000 nih Bu, umpamanya. 5.000 Pak. Oh Pak maaf saya alhamdulillah masih ada nih. Jadi tak kita maksudnya pahala infak tu tak jadi. Apalagi ngasih dia Kak, ambil nih. Tak payah 5.000 aja kayak gitu. Dapat jadi kita dapat pahala, mana dapat. Ini udah ngasih cuma 5.000. Cambarut lagi. Tak jadi dapat pahala kalau dia tidak terima. Tapi ketika dia mau menerima infak kita itu, kita utang budi sama dia. Karena kita, sebab dia mau menerima, maka kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Duit itu akan kita temukan di akhirat. Itu. Jadi kita ini utang budi sama mereka, bukan mereka utang budi sama kita. Salah tuh. Tapi yang ada kita balik. Nah, yang ada kita balik. Jadi orang ni kalau yang ngasih-ngasih itu jangan sombong-sombong, jangan sok utang jangan sok bahwa dia itu
punya jasa atau punya budi dengan orang yang diberi, terbalik. Terbalik itu Pak. Itu cara pemikiran duniawi. Kalau cara pemikiran akhirat, ketika ada seorang memberi kepada orang lain dan orang lain itu mau menerimanya, yang utang budi bukan yang ngasih, tapi yang menerima itu yang dia dapat memberikan budinya. Yang sini yang utang budi ke sana, yang berjasa yang sana mau menerima, gitu. Jadi istilahnya, kalaupun umpamanya sekarang dia nih tak memberi, orang lain mungkin beri dia, gitu. Kalau sudah adanya begitu, maka kita tidak ada lagi namanya ujub. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada lagi merasa bangga gitu, dah ngasih. Tak ada bangga. Justru terima kasih Pak, mau menerima infak saya sedikit, terima kasih. Itu gitu. Mestinya. Bukan ini udah dikasih tak terima kasih. Waduh. Ini lebih parah ini Bu. Ini memang orang tak tahu diri, bukannya diterima kasih gini. Lah engkau ngapa bilang gitu? Engkau tuh namanya minnah. Bahasa ini dia mengundat-undat, minta apa disebut-sebut terus tak bagus. Tak bagus. Jadi justru yang seperti itu dia nggak perlu menunggu terima kasih orang, nggak usah. Justru dia yang harus terima kasih. Terima kasih Pak, infak saya Bapak terima kasih sekali. Karena Bapak nanti akan membawa infak saya ini ke akhirat bertemu saya. Saya utang budi dengan Bapak. Itu cara akhirat. Mindsetnya mindset akhirat. Kalau sekarang orang awam. Orang awam gitulah, dia merasa dia ngasih, merasa berjasa dia. Belum ngaji namanya itu. Belum ngaji. Makanya inilah bagaimana tengok adabnya orang-orang yang soleh seperti itu. Adabnya orang yang soleh. Bukan yang ngasih, yang minta diterima kasih, justru dia yang berterima kasih kepada yang memberi. Mic-nya mana? Pakai. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kita kan sering dalam kehidupan sehari-hari itu kita jumpa nih anak-anak yang seperti Buya sampaikan tadi itu Buya. Sini kan itu kan hadiah dari Allah yang datang kepada kita gitu Buya. Tiba-tiba dia datang jumpa dengan kita Buya. Om sibu om gitu kan. Kan sering tuh kita jumpa tuh Buya. Terus kita niat kita bukan nak kasih dia duit. Yuk makan yuk gitu Buya. Tak payahlah om, kami udah makan, kami nak duit 1.000 aja gitu. Tapi karena dia minta duit 1.000 tuh kita takut disalahgunakan gitu. Jadi kita urungkan niat kita jadi untuk bersedekah ya. Jadi macam mana tuh Bu ya? Maksudnya urungkan niat untuk bersedekah. Jadi kita kasih karena kalau anak tuh sebetulnya kalau kita prasangka saja tidak bisa. Tapi kalau di situ kita ada semacam korinah, maksudnya tanda-tanda kalau bulan ini aku kasih mesti digunakan itu. Itu tidak apa-apa. Namanya nanti kita akan membantu dia bermaksiat kepada Allah. Dikasih dia untuk beli lem. Bukan untuk ngelim hidung dia. Lah, tak boleh. Macam begini. Kalau kita dah tahu tak boleh. Kita namanya ta'awun 'alal itsmi, saling membantu dengan di dalam perbuatan dosa. Tapi kalau kita tak tahu, kita tak boleh juga istilahnya mengira-ngira sesuatu yang tak jelas. Tak boleh. Kecuali memang sudah ada macam tanda-tandanya ini nampak lah. Itu baru kita boleh. Okay. Kemudian hasala laka bisababihi minas sawabi hadzun law badalta dunya bihadzafira fi muqabili lakunta rabiha. Jadi sebetulnya begini, kenapa seorang yang berinfak itu harus berterima kasih kepada orang yang menerima? Karena sesungguhnya infak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya ini. Enggak bisa. Enggak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Infak yang diterima oleh orang terus pahalanya itu dibandingkan dunia dengan isinya, ya enggak bisa. Tetap lebih berharga infak yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan seisinya nih dia punya semua. Mati tidak digunakan, tidak diinfakkan, habis gitu aja sirna. Tapi itu tadi yang sedikit itu
itu justru yang nanti di akhirat jauh lebih berguna daripada dunia. Semuanya dia punya semua ini, nggak ada apa-apanya. Makanya dia harus terima kasih ya kepada orang yang mau menerimanya. Gitu. Waqad warada anna luqmatal wahidata yasiru sawaba indallahi a'zamu min jabali Uhud. Jadi ada satu keterangan menyebutkan bahwa sesungguhnya satu suapan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya satu suapan ini diinfakkan. Orang infak makanan satu suapan, dan infak itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih bagus daripada pahalanya lebih besar daripada gunung Uhud. Betapa besarnya. Ya, karena diterima oleh Allah itu loh yang bikin besar itu. Wala yamna'uka minatasadduqi makhafatal faqri. Jangan sampai takut melaratmu itu menjadikan engkau untuk tidak bersedekah. Jangan sampai takut melarat itu menjadikan engkau untuk tidak bersedekah. Nak sedekah takut melarat, jangan. Macam mana kita nak buang sifat ini? Sifat seperti ini, rasa seperti ini, macam mana kita nak buangkan di hati? Jadi Rasulullah ini kan seorang yang berinfak tapi tidak takut melarat. Kalau kita bukannya takut melarat, takut berkurang. Dompet 10 lembar isi dia, nak tarik alamak tinggal 9, masukkan lagi lah, tak jadi. Bukannya takut melarat. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah dapat uang berapa dinar langsung bagi. Sampai habis, malam belum habis tak bisa tidur, bangun langsung bagikan baru bisa tidur. Tak takut melarat. Nah, itu dia yang susah nih. Tengok ini bahasanya wali nih. Wala yamnauka minatasadduqi makhafatal faqri. Jangan sampai mencegahmu untuk bersedekah karena takut melarat. Itu dia bahasanya. Jadi sedekah aja lah, sedekah. Abu Said Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasyani, Masya Allah, kalau bersedekah ini tak nengok dia. Saya di Mekah, alhamdulillah, itu saya di kerjanya bikin apa? Bikin amplop dari kertas HVS seperti begini nih. Saya beli 1 rem, 2 rem, 3 rem. Saya garis pakai pensil. Ini gini ukuran untuk apa nanti, kemudian saya potong pakai cutter. Potong pakai cutter, saya bentuk amplop. Saya bentuk amplop persis ukuran duit ini masuk nih biar tidak melipat. Persis ukuran duit Saudi. Masuk 100 real, 50 real. Masuk. Terus kasih tutupnya. Bisa. Itu Masya Allah, itu khusus amplop untuk infaknya saja Abu Yazid Muhammad. Ini saya bikin. Jadi kalau hari-hari biasa itu sekitar 200 amplop per bulan, rata-rata satu amplop 1000. Ini yang langsung dari tangan, lain dari transfer bank lebih banyak lagi. Ya, itu kalau anggap 1000 sekarang ini 4 juta. 4 juta kali 200. Berarti berapa? 800 juta. Itu hari biasa. Kalau Ramadan sebentar lagi saya bikin 2000 amplop. Itu baru yang lewat amplop yang saya bikin. Kalau ini pagi nih, orang suruh baris tuh. Ini lanjut. Habis, ambil lagi belakang. Ambil lagi. Gini, Kalau udah 2000 amplop itu berapa kali dikalikan 1000 real? 4 juta. 4 juta kali 2000. 8 miliar. Ya? 8 miliar Ramadan. Ini yang lewat amplop yang saya bikin. Berapa miliar? 8 M. Itu yang lewat amplop manual. Yang lewat transfer jauh lebih banyak. Sampai Yaman, Suriah, Indonesia, Malaysia, mana aja, kemana-mana transfer. Tak takut melarat, tapi tak melarat-melarat.
Ya tak melarat-melarat memang. Padahal infak itu luar biasa itu. Memang subhanallah. Luar biasa. Jadi betul lah, orang kalau haji infak memang tambah kaya memang. Itulah. Jadi memang tak macam duit ini macam tak mikir lagi tuh ngasih duit orang ini tuh. Dia pun tak nengok duit dia. Pokoknya ada belakang ini kawan tukang masukkan duit. Sekian masukkan. Terus gitu. Itu dia betul-betul mengikuti akhlak datuknya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah berinfak tak takut melarat memang. Luar biasa. Kita lanjutkan. Jadi maksudnya apa? Orang yang seperti itu di dunia ini, di zaman-zaman kita ini pun masih ada. Maksudnya yang kayak gitu. Ada orang seperti itu. Masya Allah Abu Yasin Muhammad. Allah yarhamu. Fa inna tarkat tasadduqi huwa alladhi yajlibul faqra. Aduh, ini dia tengok. Sesungguhnya tidak bersedekah itulah yang menyebabkan orang menjadi melarat. Bayangkan. Tapi otak nih, kalau otak kita otak duniawi, pikirannya ekonomi, pikiran ekonomi. Jadi kalau kita sedekah duit kita berkurang, sedekah duit juga berkurang, rugilah kita. Itu. Tidak begitu, justru kebalikannya. Fa inna tarkat tasadduqi huwallazi yajlibul faqra. Sesungguhnya tidak bersedekah itulah yang menyebabkan orang menjadi fakir. Nak kaya apa nak miskin? Orang kalau sedekah dia tambah kaya, tak bersedekah ikut ilmunya orang bakhil, itu justru dia yang menyebabkan dia akan menjadi orang fakir. Kenapa? Bagaimana? Tidak setiap pagi ada malaikat, 2 malaikat turun. Yang satu doa, Allahumma atimun fiqan khalafan, ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti. Setiap subuh. Jadi semua yang berinfak, malaikat satu ini doakan, ya Allah, kasih orang yang berinfak itu ganti, ya Allah. Malaikat doa, apa tak diterima sama Allah? Tak punya dosa. Ibadah tak ada putusnya sampai hari kiamat. Malaikat yang satu doa, Allahumma timumsikan talafa, ya Allah, berilah orang yang mumsik ini, kedekut, tak mau dilepas duit dia nih, kencang dia pegang duit dia, hartanya. Kalau mendapat mumsikan talafan, berilah orang yang mumsik, yang tidak mau berinfak, talafan, kerusakan. Habis. Berarti yang melarat yang mana? Yang bakhil lah. Karena dia tidak mau berinfak, hartanya itu akan musnah, akan hancur. Sementara orang yang berinfak dikeluarkan, dia diganti sama Allah. Makanya fa'in atarkal tasadduqi walladzi yajlibul faqra. Sesungguhnya meninggalkan bersedekah atau tidak bersedekah itulah yang menyebabkan orang menjadi miskin. Ini pikiran-pikiran yang seperti ini kayak berlawanan dengan prinsip-prinsip ekonomi duniawi. Berbeda memang. Makanya orang kalau terlalu materialistis, bakhil. Iya, karena hitungannya matematik, kalkulator tiap hari. 100.000 kurangi 50, tinggal 50.000, 1 juta kurangi 200, tinggal 800. Jadi dia bakhil dia. Wah itu. Yang dihitung betul-betul pakai ilmu ekonomi. Wa amma tasadduqu fa huwa yajibul ghina was-sa'ah, dan sesungguhnya bersedekah itu menyebabkan orang menjadi kaya dan luas rezekinya. Itu. Ini ngomong ini bukan asal ngomong, asal bicara saja ini. Wali Allah ini luar biasa, wali besar Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya. Jadi sesungguhnya sedekah itulah yang bisa menarik kekayaan dan keluasan rezeki. Hatta innal ladzi yarghabu fid dunya law akhadha yatasaddaqu la'adal mudabbiru minha muqbila ilaihi wa amthalihi ma'ah. Sampai sekarang orang yang urusan dunia ini pun, tengok, orang urusan dunia ini membuktikan bahwa sesungguhnya
orang ini dia kalau dermawan, rezekinya akan banyak. Ini tidak urusan dunia. Jadi katakan sini. Sekarang ada orang ini memang urusan dunia. Tetapi dia pertama dia bakhil nih. Dia tak mau dia beri. Jadi kawannya satu-satu pergi. Yang itu pergi, itu pergi. Tak kawan. Macam tak punya kawan dia. Pergi semua. Apa nak berkawan dengan orang bakhil bin kedekut? Malaslah. Duduk, paling, ngopi, bayar sendiri-sendiri. Lah, aku ngopi tempat lain aja. Kenapa? Ngapa duduk sama dia? Tak guna. Makan prata. Bayar dia punya sendiri aja. Kita tak ada. Waduh, tadi ngajak, kira nak bayarkan. Malah kita pula yang suruh bayarkan. Tak payahlah aku nak duduk dengan kau. Malas. Makanya orang al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia. Jauh dari manusia. Mana ada orang suka punya kawan bakhil. Ini ada orang bakhil. Akhirnya orang lari. Nah, sekarang membuktikan bahwa sedekah itu sebetulnya bisa menarik rezeki. Ya, bisa menarik. Itu untuk urusan dunia. Sekarang biasanya dia tak pernah bayarkan kopi. Ajak kawan-kawan, ayo ngopi-ngopi kita ngopi. Dibayarkan. Tak. Dibayarkan kita lah. Kan? Yang aslinya pergi besok. Ngopi lagi kita. Ayo. Besok dia pula ada ditambah lagi dengan pratap segala macam. Tengok. Itu sedekah untuk urusan dunia betul-betul dia bisa menarik. Ya? Itu dunia tuh bisa menarik. Orang tak nak pilih dia. Bakhil siapa nak pilih dia? Tahu-tahu dia, kita ini memang harus strategi nih. Ini urusan dunia Pak. Siram bahasa orang itulah. Siram. Akhirnya kena siram. Macam mana lagi? Paksalah pilih kan. Kan? Itu baru urusan dunia. Urusan dunia saja. Bahwa sungguhnya berinfak itu akan membuat orang tuh kaya dan luas. Apalagi urusan akhirat. Talk-share tuh. Bukan tidak talk-share. Cuma kadang-kadang kita itu lupa. Kalau udah nengok duit merah, biru, ini macam sayang. Gitu. Nah, keluarkan. Memang setan ini luar biasa. Membikin kita jadi orang bakhil. Memang. Sayang. Gitu. Wa'lam. Ana lissadaqati manafun ajilatun wa ajilah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya, ibu-ibu dengarkan ini ibu-ibu. Sesungguhnya bersedekah itu punya kemanfaatan ajilah wa ajilah. Ajilah yaitu sekarang. Orang bersedekah itu bukan hanya ada kemanfaatan nanti di akhirat. Tidak. Di dua kemanfaatan ada. Kemanfaatan yang sekarang dia ada. Dan ajilah kemanfaatan nanti di akhirat juga didapat. Dua dapatnya. Bukan cuma nanti aja di akhirat. Di dunia ini babak belur. Tak juga. Jadi kalau cuma nanti aja kan. Babak belur di dunia ini. Babak belur. Tak. Ini di dunia dia juga dapat. Di akhirat juga dapat. Wa famin mana fiha al-ajila annaha tazidu fi rizqi wal umur. Di antara kemanfaatan yang langsung sekarang di dunia, kemanfaatan yang didapatkan dari bersedekah di dunia ini, yaitu tazidu fi rizqi wal umur, yaitu sedekah itu bisa mendapatkan rezekinya tambah lancar. Wal umurnya juga tambah. Ibu-ibu kalau tak percaya bu, betul. Nak umur panjang betul, sihat walafiat bu, banyakkan sedekah. Iya. Tengok orang tua-tua yang dah nenek-nenek, atuk-atuk, cobalah. Tak usah tanya dia, tengok orang dia. Itu insya Allah orang-orang itu orang-orang dermawan. Dia tak pelukik. Dia jangan jadi orang pelukik, aku cepat mati. Jangan gitu. Korun, apa tak cepat mati? Lagi kaya-kayanya mati dia. Korun, Fir'aun. Bukan main, Korun lagi kaya sampai ada emas dekat Karimun, kata pun harta karun, kata dia. Jauh dari pesir hanyut ke Karimun. Begitu kayanya itu si Korun itu tadi. Itulah dia bakhil, itulah jadi cepat mati dia. Masih pas waktu kaya-kayanya dia itu.
Nah, jadi pertama orang bersedekah itu kemanfaatan yang langsung dia dapatkan, rezeki bertambah, umur bertambah. Ya. Terlepas daripada penafsiran para ulama, ya, ada yang ya dia tambah betul rahasia Allah nggak tahu. Ada yang mengatakan ya keberkahannya bertambah, rezekinya bertambah, umurnya bertambah. Umurnya 40 tahun, amalnya seperti orang umur 100 tahun. Umurnya 40 tahun ya, tapi amalnya itu namanya umur yang berkah, banyak amalnya, kaya dibanding dengan orang umur 100 tahun masih banyak dia lagi amalnya. Itu namanya umur yang berkah. Nah, umur 100 tahun habis untuk main lacak, mana berkah? Tak berkah, habis. Panjang memang umurnya, tapi pagi sore main lacak tak habis-habis. Habislah umur, tak berkah. Ada anak muda umur 30 tahun. Ibadah. Dia betul 30 tahun. Tapi umurnya berkah mengalahkan kakek-kakek yang umur 70-80 tahun. Itu namanya umur yang berkah. Rezeki juga begitu berkah. Tak jadi penyakit, tak jadi masalah. Nah, rezeki ada banyak. Tetapi banyaknya rezeki memperbanyak masalah, memperbanyak susah. Nah, ini juga namanya tidak berkah. Kemudian watadfa'u metatasu. Dah masuk Isa belum Pas, Masya Allah. Bagus betul nih. Nantilah kita sambung lagi. Biarlah Bu kita sambung nanti di pertemuan yang akan datang. Rahasia-rahasia sedekah ini luar biasa. Biar kita jadi orang yang dermawan, dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.